Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pembelajaran fikih di kelas 1. Oh iya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Coba jawab dengan semangat ya. Ya, apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Nah, semoga teman-teman semua di rumah selalu jaga kesehatan ya, dan diberi kesehatan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Nah, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk mengikuti pijakan ketika melihat video pembelajarannya. Nah, silakan simak ya pijakannya. Yang pertama, pastikan teman-teman menyaksikan video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, simak dan pahami video pembelajarannya. Dan yang ketiga, teman-teman selama menonton video pembelajaran, pastikan didampingi oleh orang yang ada di rumahmu, baik ayah, ibu, ataupun keluarga yang ada di rumah. Lalu yang keempat, pastikan mengerjakan proyeknya dengan mandiri dan tuntas. Nah, Ustazah hari ini masih membahas tentang materi bab sholat. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang sholat ya. Nah, sekarang juga Ustazah akan membahas tentang wajib dan sunahnya sholat. Silakan teman-teman simak ya, karena materi hari ini sangat penting agar kita tahu sholat kita mana yang masuk ke dalam wajib, yang wajib dilaksanakan, dan mana yang sunnah. Nah, kalau yang wajib ada yang ditinggalkan, maka teman-teman wajib mengulang kembali sholatnya. Nah, kira-kira apa ya gerakan mana yang masuk ke dalam wajib sholat? Nah, Ustazah jelaskan dulu tentang pengertian wajib sholat. Nah, wajib sholat adalah gerakan dan ucapan yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Nah, teman-teman sudah paham ya di situ. Jadi setiap gerakan ataupun ucapan itu bacaan ketika sholat, maka teman-teman tidak boleh ditinggalkan dalam sholatnya. Nah, hukum meninggalkan wajib sholat. Yang pertama, jika kita meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka menurut ijma para ulama, hukum sholatnya batal dan tidak sah. Maka sholatnya teman-teman harus diulangi kembali. Nah, kalau sudah diulangi 3 kali ternyata masih saja teman-teman batal, misalnya bercanda ketika sholat, lalu udah sholat lagi, batal lagi sampai 3 kali, maka mau mengulang keempat kalinya, teman-teman wajib berwudu lagi. Nah, kalau sudah berwudu baru mengulang lagi ke sholatnya. Nah, selanjutnya, hukum meninggalkan sholat bagi yang lupa. Nah, misalnya kita tidak sengaja meninggalkannya karena lupa, mungkin karena tidak fokus ketika sholat sehingga ada gerakan yang tertinggal. Nah, di sini jika kita lupa tasyahud awal, nah biasanya sering terjadi di tasyahud awal kita lupa. Maka tasyahud awal atau tasyahud akhir ya. Nah, jika lupa maka ketika teman-teman ingat nih, misalnya tasyahud awal contohnya. Lalu teman-teman sudah berdiri lagi untuk mengikuti gerakan yang ketiga. Ternyata
baru ingat, baru Allahu Akbar, langsung ingat. Nah, maka teman-teman langsung duduk kembali, langsung melakukan bacaan doa tasyahud. Jadi tidak perlu sujud sahwi ya. Kalau misalnya teman-teman langsung ingat. Nah, tapi jika teman-teman lupa lalu langsung berdiri terus sudah membaca Al-Fatihah, maka teman-teman di rakaat terakhir ketika sudah selesai tasyahud akhir, maka teman-teman wajib sujud kembali. Namanya adalah sujud syahwi. Nah, untuk bacaannya sendiri jika teman-teman tidak hafal bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau misalnya bahasa Arabnya atau bacaannya biasanya yang digunakan yaitu subhana ma la yanamu wa la yashu. Artinya maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah mati. Nah, itu adalah artinya. Nah, kalau bahasa Indonesianya bagaimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia misalnya maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah langsung dibaca sampai 3 kali. Nah, subhana malayanamu walayasu, subhana malayanamu walayasu, subhana malayanamu walayasu. Jadi seperti biasa sujud seperti sujud sholat ya. Jadi sama dibacanya 3 kali seperti subhana bacaan sholat ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya yaitu tentang wajib sholat. Nah, wajib sholat ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai kita lupa dengan gerakan dan ucapan tersebut sehingga sholatnya harus diulangi kembali. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu hukumnya wajib. Jika teman-teman lupa dari niat dari awal, maka teman-teman harus diulangi kembali sholatnya. Nah, niat itu teman-teman sudah tahu ya, niat sholat. Nah, lalu kalau misalnya Bu aku nggak hafal, nah kalau tidak hafal bisa menggunakan bahasa Indonesia, namun dibacanya di dalam hati. Nah, pasti teman-teman sudah hafal ya niat sholatnya. Misalnya contohnya ya, usolli fardhu zuhri arba arakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu diniatkan juga di dalam hati, saya berniat sholat zuhur karena Allah 4 rakaat. Nah, itu adalah niat sholat. Namun bisa teman-teman baca di dalam hati saja. Nah, itu adalah wajib sholat yang pertama. Apa teman-teman? Harus membaca niat. Nah, bagaimana posisinya ketika membaca niat? Yaitu dengan berdiri tegak, tangan di samping. Nah, baru tangan diangkat Allahu Akbar. Maka itu masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu mengucapkan takbir dalam mengawali setiap gerakan sholat kecuali saat i'tidal dan salam ya, berbeda ininya. Nah, setiap mengawali gerakan selanjutnya maka diucapkanlah takbir. Nah, silakan teman-teman lihat di gambar nomor 2. Jadi diangkat tangannya. Allahu Akbar. Nah, lihat untuk mengangkat tangannya ada beberapa yang mengatakan boleh di sini, boleh ininya di sini, nih jempolnya di dekat telinga. Nah, boleh ininya dibuka dengan lebar ataupun agak dirapatkan. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi takbir itu tidak boleh tertinggal. Nah, kalau kita lupa dengan ucapan takbir maka sholatnya apa? Diulangi kembali. Nah, kalau disengaja ya, Lalu gerakan yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, maksudnya di sini adalah bagi teman-teman yang mampu untuk berdiri silakan berdiri. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi sakit, kakinya lagi sakit atau terluka dan tidak bisa berdiri, maka dilakukan dengan duduk. Nah, ini bagi yang mampu berdiri ya. Nah, bagi yang mampu berdiri posisinya seperti gambar nomor 3 dan 4. Silakan teman-teman lihat.
posisi tangan bersedekap di depan. Nah, berdiri dengan tegak, pandangan ke arah sujud. Nah, tidak boleh lirik kanan, kiri, atas, bawah. Nah, harus ke arah sujud agar teman-teman fokus ketika sholat. Lalu yang keempat, membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri tersebut dengan tangan bersedekap. Nah, sedekap itu adalah tangan kiri posisinya di bawah tangan kanan. Jadi tangan kanan di atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh lihat. Lalu gerakan selanjutnya adalah ruku. Nah, teman-teman bisa lihat gerakan ruku di samping. Jadi punggung harus lurus dengan kepala kita. Dan kepala harus pandangannya ke arah sujud. Tangan atau telapak tangan ada di posisi lutut kita. Nah, lalu lututnya juga sama, lurus, ditegakkan, tidak ditekuk. Nah, harus tegak, punggung harus lurus dengan kepala. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambar nomor 5. Lalu gerakan selanjutnya adalah i'tidal, kembali berdiri dari ruku. Nah, di sini teman-teman bacaannya beda. Kan tadi Ustazah udah bilang ya, setiap gerakan yaitu mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Namun di gerakan i'tidal ini setelah ruku, teman-teman membacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya berbeda. Nah, di situ teman-teman berdiri dengan tegak kembali. Nah, pandangannya tetap ke arah sujud. Nah, lalu di sini Ustazah informasikan dengan posisinya yaitu mengangkat punggung dari ruku sehingga posisinya kembali berdiri dengan syarat harus tumaninah sesuai dengan hadis tersebut. Yaitu bangunlah hingga berdiri tegak. Nah, tumanina. Nah, lalu gerakan selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di nomor 6 gerakannya. Nah, di situ lihat diangkat tangannya, lalu di samping baru baca doa setelah i'tidal. Nah, lalu yang ketujuh sujud. Nah, sujud yaitu sekurang-kurangnya meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan dan seluruh jari-jarinya, begitu pula dahi dan hidung ditempelkan ke lantai dan menegakkan kedua kaki serta menghadapkannya. Jadi gini maksudnya teman-teman. Jadi anggota sujud yaitu ada telapak tangan. Jadi telapak tangan harus menyentuh tempat sujud, lalu hidung, jidat. Nah, ini menyentuh. Lalu ada lutut dan ujung jari kaki. Jadi ditekuk kakinya. Nah, kalau belum ditekuk berarti belum sempurna sujudnya. Jadi ujung jarinya ditekuk. Nah, agar telapak jarinya menyentuh tempat sejadahnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di gambar nomor 7. Lalu yang ke-8, duduk antara kedua sujud dalam keadaan tumanina. Nah, tumanina itu tidak menggerakkan ya. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, duduk di antara dua sujud adalah berbeda dengan sujud terakhir atau tasyahud akhir ya. Lihat kakinya, yang satu ditindih oleh bagian pantat kita, lalu yang satu lagi ditekuk si jari jempolnya atau jari yang lainnya. Nah, seperti di gambar seperti ini. Nah, lalu tangannya ada di atas ujung paha kita. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Lalu yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Nah, membaca tasyahud akhir. Nah, coba siapa yang tahu tasyahud akhir bagaimana bacanya? Ya, teman-teman hafal ya. Nah, tasyahud akhir adalah gerakan duduk yang terakhir, yaitu seperti bacaannya bagaimana biasanya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, itu bacaannya ya. Nanti teman-teman bisa lanjut. Nah,
itu wajib dibaca. Nah, lalu yang ke-10 duduk untuk bertasyahud akhir. Nah, lihat ketika tasyahud akhir duduknya berbeda dengan tasyahud awal. Nah, lihat kakinya agak ditempelkan dengan kaki kanan dan kaki kanan tetap dilipat bagian ujung kakinya. Nah, maksudnya ditekuk ya, bukan dilipat, ditekuk. Nah, lalu tangannya sama posisinya yaitu ada di paha ujung. Nah, bisa dilihat ya poin nomor 9 dan nomor 10 bagaimana caranya. Lalu yang ke-11 adalah salam. Salam yaitu mengucapkan salam sekurang-kurangnya yaitu mengucapkan assalamualaikum. Paling sedikit itu ucapannya assalamualaikum. Nah, lebih lengkapnya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menengok ke arah kanan terlebih dahulu dengan disejajarkan bahu kita. Nah, tidak boleh terlalu menunduk, menenggak, harus disejajarkan dengan bahu kita di sebelahnya. Misalnya kalau belok nengoknya ke kanan, berarti teman-teman disejajarkan seperti ini. Nah, baru nengok lagi ke kiri dengan disejajarkan. Nah, seperti ini pandangannya. Jadi tidak setengah-setengah, misalnya gini aja. Nah, harus seperti ini. Nah, ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Lalu yang terakhir adalah tertib, yaitu mengikuti kegiatannya dengan secara teratur dari awal sampai akhir. Tidak diacak-acak, misalnya niatnya di tengah atau takbirnya di akhir. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus tertib sesuai dengan aturan wajib sholat. Nah, sekarang poin yang kedua yaitu tentang sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu ternyata sama. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu masuk ke dalam wajib sholat dan sunnah sholat ya. Lalu yang kedua menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Tadi ya sudah diinformasikan. Tangan kanan, tangan kiri. Nah, ini Ustazah posisinya ini tangan kiri ya. Nah, tangan kiri posisinya ada di bawah tangan kanan seperti ini. Nah, seperti ini jarinya. Nah, ya. Lalu membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu bisa teman-teman baca, ada dua bacaan ya. Yang pertama kalau teman-teman sudah terbiasa dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Lalu boleh juga menggunakan doa iftitah yang lain seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adna bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu juga boleh. Nah, karena dua-duanya dibolehkan oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad. Nah, jadi teman-teman membaca doa iftitahnya boleh Allahu Akbar kabiro ataupun Allahumma ba'id baini. Nah, selanjutnya membaca ta'awudz. Nah, ta'awudz itu tuh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca surat Al-Fatihah. Jadi disunahkan untuk terlebih dahulu membaca ta'awudz dulu ya. Lalu membaca basmalah. Tadi ya membaca basmalah. Pertama ta'awudz dulu, membaca basmalah, lalu membaca amin setelah Al-Fatihah. Nah, ternyata disunahkan untuk membaca amin waladhdallin. Amin. Nah, itu disunahkan untuk membaca amin. Lalu yang ketujuh membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi sunnah untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Misalnya waladhdallin. Amin. Lalu dilanjut lagi dengan membaca surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini contohnya seperti surat Al-Ikhlas atau surat yang lain yang teman-teman sudah hafal yang lain. Nah, boleh ya. Nah, lalu membaca tasbih saat ruku dan sujud 2 atau 3
kali. Nah, di sini teman-teman membaca tasbih. Bagaimana tasbihnya? Kalau ketika ruku ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Lalu ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sampai 3 kali. Nah, itu adalah bacaan tasbih. Nah, kita memuji asmanya Allah. Lalu selanjutnya membaca doa ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Nah, kita membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu ketika ruku ya. Membaca doa ketika bangkit dari ruku yaitu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah, yang itu ya teman-teman. Nah, itu dibaca karena itu adalah sebuah doa. Nah, doa kita mengharapkan kepada Allah. Lalu membaca doa di antara 2 sujud. Nah, tadi ya, Rabbighfirli warhamni wazburni. Nah, itu adalah doa. Doa pengharapan kita kepada Allah. Lalu yang 11, membaca doa baik setelah tasyahud awal maupun yang kedua, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal yang bacanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai kepada sebutan kepada Nabi Muhammad ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sampai selesai sampai hamidum majid kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal teman-teman cukup sampai dari asyhadu alla. Nah, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, tangan kanannya menunjuk. Nah, sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, langsung berdiri lagi ketika tasyahud awal. Namun ketika tasyahud akhir, teman-teman baca sampai hamidum majid, itu paling sedikit. Nah, sekarang poin yang ke-12 yaitu dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi. Tadi ya, sholawat kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu adalah sholawat untuk Nabi ya ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua. Nah, jadi teman-teman itu sunahnya yaitu mengucapkan, kalau salam yang pertama itu masuknya ke dalam wajib sholat. Jadi harus dilakukan. Kalau kita lupa untuk melakukan salam yang pertama, maka sholatnya harus diulangi kembali. Namun ketika kita hanya ingatnya salam yang pertama, misalnya sudah salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua lupa. Tetap sholatnya sah karena salam yang kedua masuk ke dalam sunnah. Jadi kalau teman-teman melaksanakan keduanya, baik salam yang pertama ataupun yang kedua, maka teman-teman mendapatkan pahala sunnahnya dan wajibnya. Nah, oke. Teman-teman, materinya sudah selesai. Ustazah akan simpulkan ya tentang materi hari ini. Nah, dengan adanya hal wajib dan sunnah, agar teman-teman ketika sholat yaitu melakukannya dengan tertib. Karena sudah tahu ya mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga dilakukannya juga dengan tertib, mana gerakan dan ucapan di awal dan di akhir. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara sunnah dan wajib sholat. Nah, sekarang teman-teman tahu kan mana yang masuk ke dalam wajib sholat, mana yang masuk ke dalam sunnahnya. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu lagi ya tentang sholat.
Nah, selanjutnya hikmahnya kita mengikuti sholat. Yang pertama, mencerahkan wajah. Kok bisa ya sholat bisa mencerahkan wajah? Karena ketika kita akan sholat, kita berwudu terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua adalah menyehatkan badan. Karena ketika kita sholat, kita melakukan berbagai gerakan. Nah, gerakan sholat dari mengangkat tangan. Nah, dengan kita menggerakkan tangan, itu sudah seperti olahraga. Lalu ruku, sujud. Nah, itu seperti kita melakukan kegiatan olahraga, maka akan menyehatkan tubuh kita. Lalu yang ketiga, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Nah, amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti adalah sholat. Karena apa teman-teman? Ketika kita di akhirat, yang pertama ditanya oleh malaikat adalah apa? Amalan apa teman-teman? Sholat. Maka sholat kalau kita laksanakan dengan baik, maka kita akan selamat di dunia, selamat di alam kubur ataupun di alam akhirat. Makanya teman-teman perbaiki sholatnya ya yang belum. Lalu yang misalnya sholatnya masih bolong-bolong, nah sekarang lebih rajin lagi ya sholatnya. Nah, lalu yang keempat, menerangi hati. Nah, orang yang menjalankan salat hatinya akan merasa lebih tenang ketika hanya fokus mengingat Allah. Nah, berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat. Pasti dia hidupnya tidak tenang. Karena ketika sholat kita menemukan ketenangan lahir dan batin kita. Nah, itu ya hikmah ketika kita melaksanakan sholat. Nah, silakan teman-teman proyeknya disimak ya. Yang pertama adalah kita akan bermain tebak kata. Bagaimana cara bermainnya ya? Nah, yang pertama, teman-teman bermain tebak kata dengan gerakan wajib sholat bersama pendampingnya. Nah, misalnya pendampingnya ada ayah atau ibu ataupun siapapun. Nah, cara bermainnya adalah yang pertama, pendamping menyebutkan kata, misalnya ruku. Nah, teman-teman langsung melakukan gerakan ruku bagaimana. Nah, terus pendamping menyebutkan sujud. Nah, teman-teman lakukan gerakan sujud. Nah, sujud yang benar ya, seperti tadi yang Ustazah informasikan. Lalu misalnya pendamping menyebutkan gerakan niat. Nah, coba gerakan niat bagaimana? Atau gerakan dan ucapan niat. Nah, teman-teman langsung usolli fardu zuhri misalnya, nah sambil bergerak tangannya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, silakan teman-teman lakukan gerakan tersebut. Paling sedikit gerakannya yaitu ada 5 gerakan yang dimainkan. Paling sedikit ya. Kalaupun misalnya teman-teman hafal semua tentang gerakan wajib tersebut, boleh. Nah, itu paling sedikit 5. Lalu permainan tersebut direkam dalam bentuk video. Nah, hasil videonya silakan oleh pendamping dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, oke, itu saja teman-teman. Itu saja, terima kasih sudah menyimak dan memahami video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadikan bekal kelak teman-teman di akhirat, karena ilmu agama bisa membawa teman-teman ke surganya Allah. Sehingga teman-teman harus serius ketika mempelajari ilmu agama. Nah, itu saja informasi yang Ustazah berikan tentang wajib dan sunahnya sholat. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, sampai jumpa di pekan depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.